Untuk Microsoft Project pada materi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat kalender di Microsoft Project. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa di Project Information ya, kalau saya klik Project kemudian Project Information, nah nanti di kolom kanan bawah itu ada kalender. Nah, kalender ini kalau kita lihat ya, di situ ada 3 macam, ada kalender 24 jam, ada kalender standar, dan ada kalender night shift. Terus masing-masing itu seperti apa dan bisakah kita membuat kalender di luar yang sudah disediakan oleh Microsoft Project. Itu akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, kalau kita mau setting kalender, kita masuk ke project kemudian change working time. Ini ya, change working time. Nah, kita lihat dulu. Jadi di Microsoft Project ini, kalau kalender yang standar, kita lihat for kalender standar. Di sini kita bisa lihat bahwa masuknya jam hari kerjanya itu adalah hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian hari Sabtu dan Minggu itu libur. Lalu setiap harinya jam kerjanya adalah jam 8 sampai jam 12, kemudian istirahat 1 jam, dan dilanjut lagi jam 13 sampai jam 17. Jadi jam kerja dalam satu hari adalah 8 jam. Seminggu 5 hari, sehingga seminggu adalah 40 jam kerja. Jadi ini kalender standar gitu ya. Lalu kita lihat untuk kalender yang kedua, itu kalender 24 jam. Nah, kalau kalender 24 jam, di sini hari kerjanya adalah hari Senin sampai Minggu. Jadi semua hari bekerja dan jamnya jam 00 hingga jam 00 lagi. Itu kalender yang 24 jam. Lalu kita lihat kalender ketiga, kalender night shift. Nah, kalau di kalender night shift ini jam kerjanya adalah jam 00 sampai jam 3 pagi, kemudian istirahat 1 jam, dilanjut jam 4 sampai jam 8. Lalu karena ini bekerjanya malam ya, sehingga jam 8 pagi itu istirahat dan mulai bekerja lagi jam 11 malam. Jadi untuk kalender night shift di sini jam kerjanya juga sama, sehari itu 8 jam. Jadi jam 11 malam sampai jam 8 pagi. Tapi di sini istirahatnya dari jam 3 pagi sampai jam 4 pagi gitu. Lalu hari kerjanya hari Senin sampai Sabtu. Nah, khusus di hari Sabtu, jam kerjanya ini bukan dari jam 11 malam sampai jam 8 pagi, tetapi dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Baik, lalu bagaimana kalau ternyata di proyek kita itu ketiga kalender yang disediakan oleh Microsoft Project ini belum mengakomodir kebutuhan penjadwalan kita. Nah, solusinya kita membuat kalender sendiri. Caranya kita klik di pojok kanan atas ada kotak Create New Calendar. Kita klik ya. Terus di sini namanya apa gitu. Misalnya kita namakan kalender proyek. Terus make a copy of, ini kita ganti aja yang standar. Oh, hilang ya.
ketik lagi kalender pembangunan proyek, gini aja deh, namanya pembangunan proyek. Make a copy of calendar standar, kita oke. Nah ini sekarang kalau kita lihat yang di atas tuh for kalender pembangunan proyek. Jadi ini kalender ini adalah kalender untuk proyek kita. Tapi karena tadi kita mengcopy dari kalender standar, maka di sini isinya masih persis seperti kalender standar. Nah sekarang kita ubah. Cara mengubahnya itu di bawah ya, kalau kita lihat ada tab namanya exception, sebelahnya workweek. Kita klik yang workweek dulu. Kita mulai dari sini. Workweek ya. Terus di default ini kita klik detail. Oke, kita klik. Nah, di sini kita merubah set working time for this work week. Jadi, misalnya nih, untuk proyek kita itu ternyata Sabtu Minggu itu kita tidak bisa full libur gitu ya. Jadi hari Sabtu dan Minggu itu karyawan pekerja tetap masuk tapi setengah hari. Jadi di sini kalau kita klik Monday itu adalah jam 8 sampai jam 5. Sunday-nya kan libur. Sunday kita set dulu dia sebagai hari kerja. Jadi kita klik set days to the specific working time. Lalu dia jam kerjanya adalah jam 8 sampai jam 12. Ya, ini yang Sunday. Saturday juga sama. Kita klik yang set days to this specific working time. Karena setengah hari, jadi jam 8 sampai jam 12. Lalu, ternyata untuk di proyek itu jam kerja sehari 8 jam, itu ternyata nggak cukup begitu. Berarti yang hari Senin sampai hari Jumat, ini setiap hari kita lemburkan. Kita ubah jam kerjanya. Jadi ini istirahat dulu 1 jam ya. Terus nanti dilanjut sampai jam 20.00. Yang Selasa juga sama. Kita ubah jamnya, kita tambahkan dari jam 18 sampai 20. Ya, kita yang Rabu juga sama, kita ubah jamnya jam 18 sampai 20. Kamis jam 18 sampai 20. Nah, yang Jumat kita biarkan saja ya. Jadi yang Jumat ini pulangnya agak basi gitu ya kalau bahasa Jawanya. Nah, kalau sudah selesai men-setting hari kerja dan jam kerja, kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat kalender kita. Di sini semua harinya kerja ya, warnanya putih. Putih itu artinya working. Kalau yang ada abu-abu tadi artinya non-working. Nah, kalau kita klik yang Sabtu, di sini jam kerjanya jam 8 sampai jam 12. Kalau kita klik yang Jumat, jam 8 sampai jam 17. Terus kalau Senin, jam 8 sampai jam 20. Yang Sabtu, jam 8 sampai jam 12. Nah, begitu ya. Jadi kita mengganti hari kerja dan jam kerja itu di tab Workweek. Di sebelahnya ada tab exception ya. Nah, tab exception ini kita isi apabila ada pengecualian. Ada pengecualian di kalender kerja kita. Pengecualian pertama itu bisa jadi misalnya di tanggal-tanggal tertentu itu jam kerjanya berubah gitu ya. Berubah itu bisa jadi lebih cepat atau pulangnya lebih lama. Misalnya contoh kalau proyek jembatan itu ada pekerjaan erection girder yang biasanya malam gitu. Maka hari itu masuknya hari pengecualian.
bisa kita tambahkan di sini pekerjaan, contohnya ya, kita masukkan pekerjaan election girder. Nah, terus tanggal berapa nih gitu ya, kan nanti ditanya. Jadi election girdernya tuh misalnya tanggal 13 sampai tanggal 15 tuh. Nah, jenis pengecualiannya apa, itu kita klik detail. Nah, exception ini itu sebenarnya dia otomatis nanti apabila kita menginput tanggal di exception, dia terbacanya sebagai hari libur. Maka di sini bulatnya itu di non-working. Nah, kalau kita mau membuat pengecualian jam kerja seperti tadi, maka kita klik bawahnya yang non-working time. Nah, ini kan kita lihat di sini jam kerja seharusnya sesuai jadwal kita itu kan sampai jam 8 malam. Nah, karena ada election girder, maka ini kita lemburkan sampai jam 00 gitu. Ya. Terus kalau sudah, ya oke. Jadi 3 hari ini, nah 3 hari ini kita set 3 hari ya. Nah 3 hari ini kalau kita lihat ya, jam kerjanya nih jam 8 sampai jam 00 malam. Karena ada pekerjaan election girder gitu. Nah, terus pengecualian berikutnya misalnya ada di hari Jumat gitu ya. Misalnya di bulan Mei ada tanggal 8 Mei ini semua pekerja itu minta pulangnya lebih dulu karena ada teman yang punya hajat. Maka kita tulis saja di sini, itu kan termasuknya pengecualian ya. Ada hajat rekan. Di satu hari ini tanggal 8 ya, kita klik detail. Nah, di sini yang booking time-nya kita buat khusus hari ini tanggal 8 Mei ini pulangnya jam 12 siang gitu. Jadi pulangnya lebih awal. Nah, ini termasuk pengecualian. Nah, pengecualian berikutnya bisa kita isi dengan hari libur. Nah, hari libur ini kan biasanya kalau hari-hari libur nasional ya, tanggal-tanggal merah begitu. Misalnya di bulan April itu tanggal 10 April ini tanggal merah yaitu wafat Yesus Kristus. Nah, ini kita tulis hari libur wafat Yesus Kristus ya, 1 hari. Nah, ini otomatis nanti dia sebagai non-working time, jadi langsung teridentifikasi sebagai hari libur. Memang kalau kita mengisi apapun di tab exception ini otomatis teridentifikasi sebagai hari libur. Oke, sekarang kita cek lagi. Mei itu 1 Mei Hari Buruh Internasional. Ya, 1 Mei ini Hari Buruh Internasional. Nah, ini juga langsung sebagai hari libur. Ya. Terus tanggal 7 Mei. 7 Mei ini Hari Raya Waisak.
Nah, jadi seperti ini gitu ya bekerjanya untuk kolom di tab exception gitu dan lainnya. Nah, misalnya ini tanggal 24 Mei ya. 24 Mei ini kan hari libur hari raya Idul Fitri. Nah, karena 2 hari liburnya, ini kita buat finishnya di tanggal 25. Lalu ada cuti bersama. Di sini kita buat tanggalnya 26 sampai 29. Nah, gini. Nah, kalau sudah, ini berarti kalau kita sudah selesai ya membuat kalender, mengatur hari kerja, jam kerja, lalu kita memasukkan semua hari-hari yang tadi sifatnya pengecualian, exception, itu kalau sudah kita oke. Nah, misalnya kita sudah membuat kalender, tapi ternyata di perjalanan nih, seminggu lagi, 2 minggu lagi, ternyata ada perubahan, itu bisa langsung kita rubah aja di menu change working time ini. Jadi ini kalau sudah kita klik OK, itu nantinya tetap bisa kita rubah lagi. So, kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah punya kalender proyek kita, ya, kalender pembangunan proyek tadi. Tapi kalender itu belum kita aplikasikan di penjadwalan kita. Sebelum kita pilih di project information ini. Nah, nanti kalau kita masuk project information, terus kita klik kalender, di sini muncul kalender pembangunan proyek. Kalau kita klik ini dan kita OK, itu artinya kalender itu sudah kita aplikasikan pada penjadwalan ini. Jadi kalau tadi kita sudah membuat kalender, tapi di sini di project information yang kita pakai tetap kalender standar, berarti ya nanti di penjadwalan ini kalendernya ya tetap kalender standar gitu. Maka harus kita ganti di sini. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang kalau kita membuat penjadwalan di sheet ini kalendernya yang diacu adalah kalender proyek kita. Kalender yang sudah kita buat. Gitu. Terus kita lihat ya yang di layar sebelah kanan, di layar Gantt chart. Ini kalau kita perhatikan hari Sabtu Minggu ini warnanya masih abu-abu. Jadi masih libur. Padahal di kalender proyek kita tadi itu Sabtu Minggu sudah kita ganti menjadi hari kerja. Ini sebenarnya hanya masalah tampilan saja. Kalau misalnya tampilan mau dirubah, ini kursornya kita alihkan, kita geser ke sebelah kanan, lalu kita klik kanan, ya. Terus kita pilih yang non-working time. Jadi kita klik kanan dulu, pilih non-working time. Nah, di sini kalendernya ini kita ubah menjadi kalender pembangunan proyek. Nah, kalau kalian mau merubah tampilan di Gantt chart ya, di layar Gantt chart ini itu masuknya menu ini. Menu di sini ya. Jadi contoh di sini ada dua lapis dua baris untuk informasi hari dan tanggal. Kalau mau dibuat 3, yang ubahnya di sini. Kalau mau merubah pattern, merubah warna, juga merubahnya di sini. Nah, nanti bisa kalian explore sendiri. Gitu. Nah, kalau sudah kalender ini kita ganti, kita klik OK. Nah, sekarang semua harinya ini adalah hari kerja, kecuali hari-hari yang tadi sudah kita masukkan di exception. Di sini ada hari libur, ya. Ini karena tadi sudah kita masukkan di kolom exception. Baik, untuk penjelasan kalender, saya rasa saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.